Danu itu sekarang bekerja lagi di yayasan itu. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena melihat data di Dapodik bahwa Danu itu masih terdaftar. Sementara dulu Danu mengatakan bahwa Danu itu sudah tidak bekerja lagi di yayasan. Nah, terkait hal ini mungkin saya rasa yang menjawab Danu ya. Nah, Kang Danu nih bagaimana nih? Apakah bisa menjawab terkait hal ini? Karena melihat di data Dapodik masih terdaftar sampai saat ini. Jadi supaya teman-teman juga tidak ada sangkaan yang tidak ya. Oleh karena itu pada malam hari ini juga ya, minta untuk Danu bisa menjelaskan terkait hal itu. Kalau masalah Dapodik ya kembalikan lagi ke ketua yayasan dan komite sekolah yayasan. Jadi ibaratnya gini aja dan kan udah lama nggak bekerja kan gitu. Jadi yang harus berbenah itu kan ketua yayasan dan komite yayasan. Harusnya komite sekolah sama yayasan itu sudah tidak mengatasnamakan Danu lagi operator itu. Jadi segera untuk menghapus data Danu gitu ya? Iya. Gitu. Nah jadi supaya ada kejelasan untuk menghapus data tersebut kan ini berbicaranya terkait aturan ya. Betul. Apakah Danu itu keluar ada surat keterangan yang diberikan oleh pihak yayasan juga bahwa Danu dikeluarkan atau secara lisan atau bagaimana sehingga Danu menyimpulkan bahwa Danu itu sudah keluar dari yayasan? Dari orang tua sih Danu harus segera keluar Ya. gitu. Tapi Lisan. dari secara lisan ya, secara lisan. Nah begini ya, kalau untuk hal itu mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh Kang Yahya mengenai hal ini ya supaya memang tidak simpang siur beritanya. Nah saya rasa yayasan ini adalah salah satu lembaga yang berbadan hukum dan kita bekerja juga di sana tentunya memberikan data secara administratif yang dijadikan data bahwa Danu itu adalah sebagai karyawan di sana. Dan tadi disampaikan bahwa kalau seandainya Danu itu dihapus, harus Danu meminta untuk bagaimana data Danu itu dihapus. Nah, apakah dihapusnya itu secara normatif atau secara administratif perlu adanya surat pengunduran diri atau tidak? Gitu loh. Iya. Nah, mungkin nanti dalam hal ini karena Kang Yahya Muhammad juga sangat familiar dalam hal ini karena beliau juga bisa dikatakan sebagai guru. Siap. Ya. Seorang dosen ya. Bisa memang begitu. Beliau ini kan juga seorang dosen itu. Ya, barangkali bisa memberikan gambaran terkait hal ini. Nanti bisa ditambahkan oleh Kang Yahya Muhammad nih. Siap. Simitnya. Coba. Mas. Oh, saya. Baik, terima kasih waktunya. Ini luar biasa ini Bang Heri, Bang Jack. Pertanyaan sebenarnya Saudara banyak. Danu ini pertanyaannya susah-susah gampang tapi gampang-gampang susah. Kira-kira begitu. Tapi saya yakin Kang Yahya ini bisa untuk menjawab secara detail dan gamblang. Oke, baik. Saya juga memang pertama kali dengar kabar bahwa Danu itu katanya kerja lagi di yayasan. Betul. Itu. Bermula dari situ, kemudian saya pernah telepon ya. Emang ente saya bilang kerja lagi di situ. Kok lah Bang katanya begitu. Enggak katanya gitu. Oh, artinya ini berarti kan kabar burung nih. Ini hanya sebatas rumor atau bahkan fitnah barangkali gitu ya. Itu clear tentang Danu kerja atau tidak, berarti Danu tidak bekerja lagi di yayasan. Yang kedua adalah kok kemudian ada yang menginformasikan bahwa Danu masih terdaftar namanya di Dapodik. Kebetulan nih persis sekali saya adalah juga punya yayasan. Nah, jadi barangkali ada jawaban di situ. Saya juga ketua yayasan dan pemilik yayasan itu. Jadi begini, di Dapodik itu kenapa masih terdaftar? Maka karena pihak yayasan banyak. Sekumpulan organisasi dalam sebuah yayasan. Nah, itu belum merekomendasikan. Bentuk rekomendasi itu adalah melalui visa penunjukan yang di SK-kan. Awas nih. Ketika saya contoh ya, adalah ketua yayasan lah. Ketua yayasan.
saya gampang untuk merubah dana, gampang. Ya. Saya SK-kan Bang Jack. Ya, Saya rekomendasikan ini saya ajukan. ya, Bakal diganti dia tahun depannya. Kira-kira begitu. Ya. Bakal tahun depan udah terganti otomatis tuh. ya, Karena kita mengajukan itu. Nah, berarti permasalahan di sini jelas kenapa dana itu belum tergantikan, berarti tidak ada yang mengajukan. ya. Itu masalahnya ya. Nah, Berarti tidak ada yang mengajukannya dikaitkan dengan pemilik atau pengelola atau pimpinan yayasan itu sendiri. yayasan gitu. Jadi berarti yang ingin saya tanyakan tadi, tidak perlu adanya dasar secara administratif, ada suratnya pengunduran diri dari yang bersangkutan ya, untuk bagaimana bisa merubah data Dapodik itu terkait adanya karyawan yang memang sudah tidak aktif lagi Nah. di dalam badan hukum atau organisasi atau yayasan tersebut. Terkait otoritas mengekskakan Iya. sebuah karyawan akan diangkat menjadi misalkan operator Nah. atau tidak, itu adalah otoritasnya manajemen sebuah yayasan. Nah, di situ kan ada Hak prerogatif lah. Iya, hak prerogatifnya di situ. Ya. Misalkan saya dalam hal ini ketua yayasan, Danu sudah lagi tidak aktif. Hmm. Oke. Bagi saya, karena ketika menunggu Danu itu akan kemudian menghambat, maka saya pecat aja sekaligus. Iya. Saya SK kan yang baru selesai, kemudian ajukan ke Dapodik, selesai tahun depan terganti itu. Nah, itu sepele sebenarnya. Iya, iya. Terjadi berarti masalahnya adalah pihak yayasan yang belum menggantikan itu melalui hak prerogatifnya. Apa? SK-kan yang baru. Kalau kita sebagai yayasan ngapain nunggu Iya. karyawan yang mengundurkan diri ngapain misalnya Iya, gitu. iya. Ada karyawan contoh mau bener atau tidak karyawan itu pengen gantiin dia, masa nunggu dia Iya. mengundurkan diri dulu. Tidak. Bagi saya menunggu itu adalah menghambat kinerja sebuah pekerjaan. Iya. Yayasan ini pecat aja selesai. Ya enggak? Nah, ini kan- buat SK baru, ajukanlah ke sana, selesai. Nah, ini berbicara terkait tadi sesuai dengan apa yang di-SK-kan. Misalkan dalam posisi sebagai operator. Nah, otomatis bisa dikatakan rodanya, anggaplah yayasan ini bisa dikatakan harus berjalan. Berjalan dalam arti semua karyawan yang ada di sana itu bisa masuk sesuai dengan apa yang sudah di-SK-kan tadi, misalkan sebagai operator untuk bagaimana bisa menjalankan pekerjaannya. Nah, dalam hal ini kita secara pribadi juga saya tahu bahwa dari sejak itu yang waktu itu juga sudah disampaikan Danu sudah tidak aktif lagi. Berarti Danu itu sudah tidak menjalankan sesuai dengan apa yang sudah di-SK-kan. Jadi tanpa ada dasar, sekali lagi perlu kita garis bawahi ya. Jadi tanpa ada dasar surat pengunduran diri juga, selama pimpinan yayasan itu tinggal meng-SK-kan pekerjaan ini kepada yang baru dengan otomatis Dengan otomatis gugur dengan sendirinya. gugur dengan sendirinya. Berarti Seperti gampang itu. ya. Mudah Gampang. sekali. Mudah sekali ya. Mudah sekali. Tapi kenapa masih ada? Berarti tidak diurus. Begitu. Berarti belum digantikan ke yang baru. Oh, iya. Ya. Ya Paham ini bro? Paham? saya sangat paham sekali dan kebetulan di sini kita Santai, itu bro. ada pawangnya nih. Untuk bisa menjelaskan terkait hal itu. Karena apa? Karena kita bertanya sesuatu itu harus kepada orang yang ahli di bidangnya. Betul. Jadi teman-teman semuanya, kebetulan pada malam hari ini menurut saya adalah malam yang sangat luar biasa sekali, di mana ada yang ditanyakan dari keraguan teman-teman semuanya di dalam kolom komentar terjawab dengan sangat gamblang oleh sang ahlinya. Terima kasih nih Bang ya Muhammad penjelasan